Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan, pujaan hati kami satu-satunya. Kembali Tuhan pada sore hari ini, kami datang kepadamu setelah Tuhan sudah menolong kami seharian. Dan kami berkegiatan dan Tuhan sudah memberkati menyertai kami. Dan sekarang kami kembali datang beribadah kepadamu. Kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, kiranya Tuhan tetap berkemurahan dan selalu memberikan kesempatan untuk kami untuk membawa kehidupan kami beribadah kepadamu Tuhan. Ampunkan segala kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami layak untuk beribadah, layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu dan kiranya Tuhan hadir memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Seluruh pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan Engkau memberkati, memakai alat-alat yang digunakan pun, biar Tuhan yang menguasainya. Namun demikian di saat kami beribadah kepadamu ya Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Buku NR 110, Ku bersyukur padamu. NR 110, Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku. Haleluya. Mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah. Selamanya Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya. Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Dia selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku.
segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Berjalanlah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Puji Tuhan, biarlah ucapan syukur itu tetap kita naikkan kepada Dia. Apalagi di hari-hari ini sulit untuk kita bisa bersyukur oleh karena keadaan yang sedang menimpa kita semua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah bahwa kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal, segala sesuatu. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan. Baik senang, baik susah, ucapan syukur itu biar kita tetap naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 179, NR 179, Bapakku Rindu. NR 179, Bapakku Rindu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Bapakku rindu, haleluya, menyenangkan
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, di saat-saat kami menghadapi masalah persoalan, dan di saat-saat kami menghadapi situasi yang tidak mengenakkan buat kami, biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan hati kami, hati yang selalu merindukan Engkau, rindu untuk bisa menyenangkan-Mu Tuhan, lewat ibadah-ibadah Tuhan, lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kerinduan ini biar menjadi suatu kenyataan sampai sewaktu-waktu. Sungguh-sungguh seperti pujian ini kami bisa bertemu muka dengan Engkau, dan kami bisa bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya tanpa batas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah sediakan kepada kami untuk kami bisa beribadah, bahkan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau menolong kami, sucikan hati, pikiran, pandangan, angan-angan kami, supaya kami bisa konsen hanya terhadap Engkau. Dan sungguh Tuhan, Engkau hadir dan ada, dan Engkau nyatakanlah firman-Mu kepada kami semua. Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dalam sidang jemaat-Mu Tuhan yang dipimpinnya, dan berikan pembukaan firman-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu masuk dalam satu kegerakan yang besar nantinya, yaitu kegerakan pembentukan tubuh-Mu yang akan disempurnakan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pun demikian hamba berserah diri kepadamu. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Hamba menyadari ketidakmampuan hamba, keterbatasan hamba, tapi Engkau yang tidak terbatas itu akan menolong hamba-Mu Tuhan, untuk memberikan firman-Mu untuk disampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, sehingga sungguh nyata firman-Mu boleh mengoreksi kehidupan kami, boleh menyucikan kehidupan kami, sampai memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Engkau juga lawat Tuhan, memberkati, dudukkan dengan baik, dengan damai, dan tetap memberikan hati yang merindukan selalu akan Engkau Tuhan lewat perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya menyampaikan ucapan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan lagi-lagi masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, biar kesempatan-kesempatan yang ada ini, biar kita gunakan sungguh-sungguh dalam keadaan situasi yang sungguh-sungguh tidak mengenakkan buat daging kita, tapi biarlah kita dibawa oleh Tuhan untuk supaya kehidupan kita ini fokus kepada Tuhan. Ya, jadi saya yakin dan percaya situasi yang sekarang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa saya mengatakan ya Tuhan izinkan? Sebab setiap peristiwa, setiap kejadian
yang terjadi di muka bumi ini tidak pernah luput dari kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya kesulitan-kesulitan, ya pandemi yang juga kita hadapi, kita alami dan kita hadapi bersama ini, saya yakin dan percaya di balik dari itu ada satu rahasia yang besar, terutama buat kita orang-orang percaya, untuk supaya kita ini setiap pribadi-pribadi mandiri dalam beribadah, mandiri dalam hubungan kita kepada Tuhan, yang biasanya kita bisa bertemu di gereja, beribadah di gereja, dan sekarang sampai hari ini ya khususnya di GKGM belum, ya sejak awal pandemi sampai sekarang belum pernah untuk kita, ya, dan kita belum tahu sampai kapan ini, tetapi kita merindu selekasnya kalau sudah keadaan aman, pandemi sudah tidak ada, saudara sekalian, kita bisa bertemu kembali. Namun demikian kesempatan yang sekarang terjadi ini biar mengajar kepada kita semua untuk kita secara pribadi selalu berhubungan dengan Tuhan. Kalau di saat-saat yang lalu kita beribadah dengan banyak orang, saudara sekalian, dengan banyak orang, dengan memuji Tuhan, dengan gembira dan semua, sekarang kita harus beribadah secara pribadi, ya, berdoa secara pribadi, dengan keheningan, bukan dengan keramaian, tapi biar kita rasakan hikmah dari semuanya itu. Dan sesungguhnya justru ini akan membawa suatu kekusukan, kesungguhan buat kita, untuk kita fokus arah dan pandangan tujuan kita ini hanya untuk Tuhan. Ini yang saya rasakan begitu di hari-hari ini, bagaimana kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, saudaraku, sembari untuk kita mendapatkan suatu pertolongan, kekuatan hati untuk tidak ragu, tidak bimbang, saudaraku, tidak takut dan tidak rasa gelisah dan semua, saudaraku, kita datang kepada Tuhan supaya keadaan ini tetap membuat kita tetap tenang dan tetap percaya. Sebab kalau kita bisa tenang dan kita tetap percaya, maka kekuatan yang dari Tuhan itu dinyatakan. Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Jadi letak kekuatan kita justru di hari-hari ini, kalau kita bisa menyikapi ya situasi dan keadaan sekarang yang orang mengatakan mencekam, dan kita juga mengatakan mencekam ini, saudara. Kalau kita bisa tenang, ya tenang, tetap dalam suasana damai hati itu, ya, dan kita tetap percaya. Kalau dalam ayat Alkitab mengatakan tetap kita menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ini di hari-hari ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Dan ibadah-ibadah ini puncaknya untuk membawa kita bisa beribadah, kita bisa menyembah, kita bisa berdoa. Berdoa atau doa kita bukan lagi untuk kita meminta sesuatu, saudaraku, tapi bagaimana kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab tanpa meminta pun Bapa itu tahu apa yang sedang kita butuhkan. Dan itu sebabnya sikap yang paling bijak buat kita di hari-hari ini adalah sikap untuk kita menyembah, memberi penyembahan kepada Dia. Memberi penyembahan kepada Dia. Di saat kita bisa menyembah, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa berdialog dengan Tuhan lewat doa penyembahan itu, saudara. Ya, maka damai sejahtera Allah itu akan Tuhan taruh dalam hati kita. Ya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Yohanes pasal 14 dia mengatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini luar biasa, ku tinggalkan kepadamu, ku berikan kepadamu. Ya, sehingga dengan damai sejahtera itu, ya, dalam kita menghadapi situasi yang semacam ini, maka yakin kita bisa menghadapi dengan damai, dengan tenang,
dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang tidak mudah, tetapi Tuhan sudah mengajarkan dalam firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita. Ya, kita masih membahas tentang perjalanan Israel menuju tanah Kanaan pada ruas jalan yang ketiga ini, saudaraku. Ya, ruas jalan yang ketiga ini terjadi pergantian kepemimpinan, saudara sekalian. Ya, tongkat estafet ini beralih kepada Yosua. Kalau dalam Musa yang pertama, ruas jalan yang pertama itu, ya Israel dipimpin dengan tongkat, dengan Injil tentang keselamatan, saudaraku. Itu tongkat itu Injil keselamatan. Dan yang kedua dipimpin dengan 2 nafiri dari perak, saudaraku. Inilah firman penggembalaan, saudaraku. Firman penggembalaan, tetapi dalam ruas jalan yang ketiga ini, saudara sekalian, ya, ruas jalan yang ketiga ini tidak lagi dipimpin dengan tongkat ataupun 2 nafiri dari perak, tapi dipimpin oleh tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Ya, tabut perjanjian itulah Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi, kalau tadi ada Injil tentang keselamatan, ada firman penggembalaan, tapi untuk zaman akhir ini, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan ini, maka gereja Tuhan atau bangsa Israel saat itu dipimpin oleh tabut perjanjian. Itulah Injil tentang kemuliaan Kristus yang menceritakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai mempelai pria surga, saudaraku, untuk menjemput, untuk mengangkat gerejanya yang adalah mempelai perempuannya untuk bersanding dan tidak terpisahkan. Puji Tuhan. Ini arah tujuan yang utama. Kenapa kita perlu dipimpin oleh tabut perjanjian ini, saudara? Ya, nanti kita akan periksa. Tapi kita belum sampai ke sana, setidaknya saya menunjukkan lebih dulu. Ya, sebab ini yang dibutuhkan gereja di akhir zaman ini. Bagaimana gereja dipersiapkan oleh Injil tentang kemuliaan Kristus ini. Ini kalau biasa kita menggunakan Injil tentang kemuliaan Kristus itu, dengan kata lain adalah pengajaran mempelai yang selama ini kita yakini. Pengajaran mempelai ini pengajaran yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga untuk menjemput kita, untuk membawa kita masuk dalam nikah rohani dengan Kristus dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Ini luar biasa. Itu sebabnya kita berdoa, ya, supaya di masa-masa sulit, masa-masa susah ini, kemarin saya dan PA menceritakan, ya, tanda kedatangan Tuhan yang kedua ini, ya, terutama munculnya penyesatan, munculnya kesulitan-kesulitan yang akan terjadi, bahkan munculnya kebencian-kebencian, peperangan-peperangan yang akan terjadi. Ya, itu sebabnya kita biar sadar dengan apa yang terjadi kita hadapi ini, untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Itu sebabnya kita dipersiapkan lewat pengajaran mempelai dan terang tabernakel ini, saudaraku, untuk mempersiapkan kita, ya, sampai sewaktu-waktu kita dibawa oleh Tuhan ketika Dia datang sebagai mempelai pria surga. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari saudara sekalian, sedikit saya kembali kepada pasal yang kedua, Yosua pasal yang kedua. Kemarin kita sudah memeriksa bagaimana Yosua ini dia mengutus 2 pengintai, saudaraku, untuk mengintai atau mengamat-amati kota Yeriko, sebab kota Yeriko juga menjadi target Tuhan untuk diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel, saudaraku. Maka diutuslah 2 orang ini akhirnya sampai di kota Yeriko dan bertemu dengan perempuan sundal yang namanya Rahab. Tapi justru Rahab inilah, sekalipun dia perempuan sundal,
tapi dia punya hati mulia. Punya hati mulia untuk dia menolong dua pengintai ini, saudaraku, yang sementara satu sedang dicari oleh atas perintah Raja Yeriko, saudaraku, untuk dibawa, saudaraku. Tapi perempuan Rahab ini dia melindungi, dan puji Tuhan, saudaraku, dalam cerita firman Tuhan bahwa Rahab ini dia mengakui, dia tahu, dia sadar bahwa negerinya, kotanya itu akan jatuh ke tangan Israel, ke tangan Yosua dan orang-orang Israel. Dan itu sebabnya dia menyadari itu, dan dia tahu bahwa Allahnya Israel itu Allah yang begitu luar biasa, yang mengeringkan laut Tiberau, dan mengalahkan raja-raja di sana yang ada. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka terjadi suatu perjanjian, antara Rahab dan dua pengintai ini, saudaraku. Demikian pula perjanjian dua pengintai terhadap Rahab ini, untuk supaya nanti pada akhirnya, saudaraku, nanti jika Yeriko diserahkan kepada bangsa Israel, maka kasihlah tanda, tali dari benang kirmisi kau ikatkan pada jendela. Ini tanda yang diminta oleh dua pengintai itu untuk apa, saudaraku? Sebagai tanda bahwa ketika Yeriko nanti akan diserahkan, saudaraku, maka rumah yang ada tanda tali benang kirmisi ini akan diselamatkan. Ini perjanjian, terjadinya suatu dialog dan terjadi suatu ikrar dan perjanjian, saudaraku. Dan setelah itu, saudaraku, maka dua pengintai ini kembali kepada Yosua, dan dia menceritakan apa yang dia alami ketika di Yeriko, dan ketika dia bertemu dengan perempuan yang namanya Rahab ini. Nanti pasal yang ke-6, nanti penggenapannya betul-betul ketika Yeriko jatuh, saudaraku, maka Rahab bersama ibu, bapak, dan keluarga besarnya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Saya sedikit kemarin juga membahas tentang Rahab. Ini hal yang penting. Karena Rahab ini bukan hanya cerita biasa. Tidak biasanya nama perempuan tercantum, saudaraku. Tetapi kalau sampai ini diceritakan, dicantumkan, ini berarti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata nama Rahab ini masuk dalam daftar silsilah dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, bahwa Rahab ini mirip nenek moyangnya Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab ternyata satu di antara dua pengintai ini menjadi suami dari Rahab yang namanya Salmon. Dia memperanakkan Boas dengan Rahab. Dan Boas dia memperanakkan Obed dengan Rut, perempuan Moab, saudaraku. Dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus lahir ke dunia, yang disebutkan dia akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Dan kembali setelah mereka kembali kepada Yosua, saudaraku, dan dia membawa berita yang begitu luar biasa. Akhir dari fase yang kedua, ayat yang ke-23, saudaraku. Ini kita masuk di situ dulu. Akhir dari fase 2 ayat 23. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini benar. Apa yang disaksikan, diceritakan ini kepada Yosua itu benar, memang demikian. Juga sesuai dengan pengakuan dari Rahab juga demikian. Rahab juga mengatakan demikian. Coba kita baca ayat yang ke-9, saudaraku. Ini pengakuan dari Rahab mewakili
orang-orang Yeriko dan berkata kepada orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Jadi ini kesaksian yang benar, bukan seperti 12 utusan di zaman Musa ketika 12 pengintai diutus ya untuk mengintai Kanaan, saudaraku. Yang 10 bicara yang gak karuan, saudaraku. Ya, membesar-besarkan perkara, saudaraku. Membesar-besarkan cerita, dan hanya Kaleb dan Yosua ini yang berkata benar. Dan 2 pengintai ini juga mengatakan yang benar, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Jadi ini kesaksian yang benar, bukan hanya mendengar atau katanya orang, tapi orang Yeriko sendiri yang diwakili oleh Rahab, dia mengatakan sendiri. Mengatakan demikian, gemetar. Ya, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini berita yang menggembirakan, berita yang positif, berita yang membangun, berita yang memberikan semangat kepada Yosua sekaligus kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Puji Tuhan. Dan setelah itu, saudaraku, kita akan masuk memulai fase yang ketiga, saudaraku. Ini juga masih dalam persiapan untuk menyeberang Sungai Yordan. Ini persiapan terakhir, saudaraku. Ya, kalau 2 pengintai itu saat diutus itu berangkat dari Sitim, saudaraku. Maka yang kedua ini ketika persiapan akhir ini juga, saudara sekalian, maka dari Sitim inilah Yosua berangkat menuju Sungai Yordan. Kalau kemarin, ya, waktu mengutus 2 pengintai dari Sitim untuk berangkat ke Yeriko, saudaraku, ini 2 pengintai ini. Tetapi sekarang ini dari Sitim, Yosua bersama pasukan yang ada, saudaraku, ya, mempersiapkan diri mulai bergerak dari Sitim ini menuju ke Sungai Yordan. Mari untuk itu kita baca pasal yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat lebih dulu. Ya, seberapa yang kita nanti bisa dapatkan, saudaraku, nanti akan dilanjutkan pada hari Minggu. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, begini bunyinya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, ya, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Dari Sitim ke Sungai Yordan. Sudah mendekati. Dia sudah di sekitar Yordan, tinggal menyeberang saja, saudaraku. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi dia sudah sampai di Sungai Yordan, cuma belum menyeberang, tinggal menyeberang, ya. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu, atau jalan yang baru. Belum pernah dilalui berarti jalan yang baru. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan dalam etapa yang ketiga atau ruas jalan yang ketiga ini,
maka bangsa Israel itu dipimpin oleh tabut perjanjian yang diusung, ya suku Lewi, yang memang diusung atau diangkat para imam yang memang suku Lewi. Jadi yang mengusung atau mengangkat itu orang khusus, imam-imam yang memang dari suku Lewi. Ya, ini suku yang dikhususkan untuk melayani dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya saat mengusung tabut perjanjian pun juga seorang imam, dia seorang Lewi. Jadi jelas pada ruas jalan yang ketiga ini bangsa Israel dipimpin oleh tabut perjanjian. Jadi kita katakan tabut perjanjian ini adalah Injil tentang kemuliaan Kristus, yang menceritakan tentang Injil, ya, kemuliaan Kristus. Ini yang akan memimpin. Dengan kata lain adalah menunjuk kepada kabar mempelai atau pengajaran mempelai yang menuntun kita, membawa kita untuk masuk ke negeri Kanaan, di mana di sana akan terjadi suatu kegerakan rohani yang besar, ya, dalam rangka pembentukan tubuh Kristus atau tubuh mempelai untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, disebutkan jelas, saudaraku, disebutkan jelas, maka kamu harus juga, atau segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jelaskan, tabut berangkat, bangsa Israel baru boleh berangkat. Tetapi ayat mengatakan, ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Kenapa kok 2000 hasta? Kenapa nggak 1000 hasta saja atau 3000? Mesti 2000 hasta. Ini ada pengertiannya yang mendalam. Saat nanti kita akan belajar tentang angka 2000 hasta ini. Harus berjarak 2000 hasta antara umat dengan tabut perjanjian itu. Ya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Jadi supaya lihat, kalau tabut itu ada di depan, jadi kita tinggal lihat. Kita mengikuti tapak jejak daripada, ya, imam-imam yang mengusung tabut perjanjian, kita dari belakang kita mengikuti. Ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini jalan yang baru. Ya, ini pun nanti menjadi pengertian yang sangat dalam, sahabat. Tapi nanti kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah, jalan yang baru. Jadi tabut perjanjian ini yang memberikan jalan yang baru kepada kita untuk masuk ke negeri Kanaan. Amin, sahabat. Ini jelas, ya, saya menunjukkan ini, ya, bahwa begitu diatur sedemikian rupa sehingga nanti bangsa Israel itu akan mengikuti jalannya, gerak daripada tabut perjanjian ini. Sekarang saya kembali, saya akan mulai dari ayat yang pertama, kalimat yang pertama. Sebelum Yosua bergerak dari Sitim menuju Sungai Yordan, apa yang dilakukan oleh Yosua? Nah, ini yang malam hari ini, sahabat, kita akan periksa. Ini biar menjadi pembelajaran kita, ya, menjadi pelajaran buat kita, sikap dan perbuatan Yosua sebelum dia berangkat dari Sitim menuju ke Sungai Yordan itu, sebelum dia menyeberang. Apa yang dilakukan? Ayat pertama, Yosua bangun pagi-pagi. Jadi kalimat Yosua bangun pagi-pagi dalam ejaan sehari-hari, saudaraku, dia bangun pagi-pagi sekali. Ini kata-kata bangun pagi-pagi ini mempunyai makna yang begitu dalam, saudaraku.
Ya, Yosua ini gambar seorang gembala. Dia gambar seorang pemimpin. Dia gambar seorang suami. Gambar kehidupan pribadi siapapun juga. Sebelum dia berangkat ke Sungai Yordan, artinya sebelum dia berkegiatan, ada satu kegiatan, ya, sebab disebutkan di sini. Dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana. Setidaknya seharian dia bekerja dan bermalam di sana. Ini memberikan suatu contoh, gambaran, pelajaran buat kita untuk supaya kita bisa mencontoh sikap dari Yosua ini sebelum kita berkegiatan sepanjang hari. Ya, perjalanan Yosua bersama Israel sampai ke Sungai Yordan itu perjalanan sehari penuh, menunjuk kepada kegiatan kita sehari-hari ini. Coba kita renungkan. Ya, sebelum kita berkegiatan, sudahkah kita bersikap seperti Yosua ini? Yosua bangun pagi-pagi. Ya. Maaf kata, saudara sekalian, kita juga harus mengakui. Jadi Yosua ini laki-laki, tadi saya katakan ini gambar pemimpin, gambar seorang gembala, gambar seorang suami. Ya. Ini menjadi koreksi buat saya. Saya seorang gembala, hamba Tuhan yang memimpin jemaat, ya juga suami dari satu istri, saudara sekalian, bapak dari 2 anak saya. Jelas? Ini memberikan contoh kepada kita. Ayolah kita, siapapun kita, baik gembala, baik suami-suami, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sebelum kita berkegiatan sehari-hari itu, sehari penuh itu, saudara. Apa betul kita sudah bangun pagi-pagi? Ini biar jadi koreksi. Tapi yang saya lihat, saya tahu, saya amati, saudara, justru seringkali terbalik. Yang bangun pagi-pagi itu bukan bapak, bukan suami. Justru yang bangun pagi-pagi biasanya ibu. Pagi-pagi bangun, saudaraku, belanja ke pasar, ya, mempersiapkan makanan ini itu semua, baik untuk suaminya, untuk keluarga lah, begitu, saudaraku. Lah nanti baru setelah sudah semua lengkap, cemepak semua, biasanya baru, ya, sudah disiapkan kopi, teh atau apa, baru suami bangun. Bangun, apa yang dilakukan? Langsung ke meja, ya, lihat apa yang ada, minum kopi dan minum teh atau minum apa saja. Bahkan ada tidak bangun, saudara, kalau nggak dibangunkan, sudah siang mau kerja, baru bangun, saudara. Ini biar menjadi koreksi buat saya, buat kita semua. Biar Tuhan ampuni, tidak apa-apa. Kita ditunjuk oleh Tuhan. Ini demi suatu kebaikan. Tapi yang dilakukan oleh Yosua ini menjadi contoh teladan, ya, bagi keluarganya, mungkin juga contoh teladan bagi orang-orang Israel, pasukan-pasukan yang sedang mengikuti Yosua, menjadi contoh teladan. Bangun pagi-pagi. Untuk apa bangun pagi-pagi? Memang tidak dijelaskan Yosua berdoa, tapi bahasa Yosua bangun pagi-pagi nanti akan dijelaskan oleh ayat yang lain, saudara sekalian. Apa yang dilakukan ya ketika pagi-pagi hari itu? Ya, pengalaman saya selama ini, saudaraku. Ya, saya harus jujur mengatakan kepada sidang jemaat, saudaraku. Ya,
rutin sudah biasa, jam 4 atau jam 4 kurang, ya sudah bangun, sudah bangun. Dan saya tidak berlutut, saudaraku. Saya datang, saya ke kursi saya ini, saya duduk, saudaraku. Di situ saatnya saya menghadapkan diri pertama kepada Tuhan. Ya, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menolong, melindungi semalaman. Dan setelah sembahyang kurang lebih jam 5, begitu selaku. Jam 5. Biasanya yang saya lakukan adalah saya mengirimkan WA. Ucapan-ucapan selamat pagi, atau di dalamnya ada ayat-ayat firman Tuhan, atau ucapan-ucapan yang membangkitkan suatu semangat kepada jemaat-jemaat Tuhan dan semua. Ini yang saya lakukan. Dan setelah itu, baru saya kegiatan rumah yang menyangkut rumah. Ya sampai nanti jam 7, kalau pas saya ke kantor, berangkat jam 7 ke kantor, sudah berangkat, dan semua sudah kita selesaikan semua pekerjaan rumah. Ya, dan puji Tuhan, ini yang saya lakukan. Dan ini supaya, ya kalau sudah menganggap ini suatu kesombongan, mohon saya diampuni. Tapi itulah yang saya lakukan hari-hari. Ya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau kita melihat apa yang dilakukan Yosua ini, biarlah kita belajar. Di pagi-pagi hari, kita berusaha bangun. Ya, bangun untuk apa? Kalau zaman Israel dulu, kalau telat bangun, nggak dapat jatah makan. Kenapa? Sebab mana itu dia datang bersamaan dengan datangnya embun itu. Maka harus pagi-pagi benar bangun dan mengambil, mengambil sesuai dengan kebutuhannya dia 1 gomer, setiap pagi. Kalau telat siang sedikit, maka mana itu akan mencair. Matahari terbit, bersinar, kena panas, maka mana itu sudah tidak bisa diambil lagi. Artinya apa? Ini mengingatkan, mendorong kita untuk supaya di pagi-pagi hari ini, di pagi-pagi hari itu, saatnya untuk kita bangun, untuk kita menerima bagian kita, yaitu firman Tuhan. Jaminan. Kalau tidak, berarti kita tidak dapat 1 gomer, berarti kita tidak dapat pemeliharaan Tuhan. Ya, sekarang saya akan tunjukkan. Kalau tadi saya mengatakan, memang dalam ayat 1 ini tidak disebutkan bangun pagi-pagi bahwa Yosua itu berdoa, memang tidak. Tetapi ayat lain dia menjelaskan. Sekarang saya akan bawa apa yang dilakukan pagi-pagi hari itu. Mazmur pasal yang ke 119, Mazmur 119, jadi ayat menerangkan ayat itu semacam ini, ya, dijelaskan ya oleh ayat yang lain. Mazmur 119 ayat 147. Ya, apa yang dilakukan di pagi-pagi hari, yang harus kita lakukan di pagi-pagi hari. Ya, puji Tuhan. Ya, jangan sampai pagi hari kita telat bangun, ya mana sudah dicucuk sama ayam, sudah diambil ayam. Berkat kita sudah diambil ayam, jangan. Biar itu menjadi pelajaran buat kita. Pagi-pagi kita bangun, apa yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-47. Pagi-pagi buta. Ini Raja Daud dia menulis, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Ini luar biasa Daud ini. Aku berharap kepada firman-Mu. Ini yang dilakukan oleh Daud ini, saudara. 1 ayat saja, nanti sudah bisa membaca sendiri selanjutnya. Pagi-pagi buta atau pagi-pagi sekali
aku bangun dan berteriak minta tolong. Artinya apa? Dia berdoa pagi-pagi hari itu. Dia berteriak minta tolong dalam doanya. Dia datang kepada Tuhan. Pagi-pagi bangun dari tidur. Bukan bangun tidur, bukan. Ya, itu Mbah Surit itu. Ya, dari bangun dari tidur, saudaraku. Yang dia lakukan, dia berteriak untuk minta tolong. Artinya dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang diharapkan? Apa yang didoakan? Aku berharap kepada firman-Mu. Dia merindukan firman. Dia merindukan kehadiran Tuhan. Di pagi-pagi hari ini. Di pagi-pagi hari itu. Inilah yang kita sedang belajar. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kita ini seringkali, ya, saya laki-laki, saya suami, tapi saya juga gembala. Seringkali kita lupa. Ya, biar istri dulu lah. Biar ibu arek-arek lah. Yang bangun dulu. Bukan. Bukan. Ini Yosua yang memberikan contoh. Raja Daud juga memberikan contoh kepada kita. Pagi-pagi buta. Pagi-pagi sekali Yosua bangun. Sebab dia tahu akan menghadapi perjalanan untuk menuju Sungai Yordan. Arti pagi-pagi ini juga, pagi itu artinya permulaan dari hari yang harus kita jalani. Itu sebabnya sebelum kita menjalani hari-hari kita, biar pagi-pagi hari, Daud mengatakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Dia datang kepada Tuhan, menghadapkan diri kepada Tuhan, dan dia berharap atau dia merindukan firman-Nya. Kenapa ini? Ya, kenapa ini? Ya, ayat 105 dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga firman itu yang dia harapkan akan membimbing dia, akan menerangi. Ya, akan menerangi perjalanan seharian itu dalam kita berkegiatan. Ayo kita ya koreksi diri kita. Kalau kita belum seperti Yosua, belum seperti Daud, saudaraku, biar mulai dari saya untuk kita belajar, terutama suami-suami, pemimpin-pemimpin. Dan juga ada di situ ibu-ibu juga pemimpin dari anak-anak. Sekali lagi jangan kita balik. Wes biar ibu iya, jangan. Saya suami, saya kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kehidupan seluruh keluarga kita. Sikap kita sebagai seorang pemimpin, seorang suami, ya, itu sangat menentukan seluruh keluarga kita. Coba kita lihat sikapnya Rahab itu berdampak kepada seluruh keluarganya. Sikapnya Rahab yang percaya kepada Tuhan, maka keselamatan itu bukan hanya diterima oleh Rahab, tapi diterima oleh seluruh keluarga besar. Itu sebabnya biar ini menjadi koreksi, khususnya kepada suami-suami atau para gembala-gembala atau pendeta atau pemimpin siapapun juga. Bangunlah pagi-pagi untuk menghadapkan diri kepada Tuhan. Berteriak untuk minta pertolongan. Apalagi kalau kita sedang dalam masalah dan persoalan. Kita harus lebih giat lagi, saudara sekalian. Sambil mengharapkan firman Tuhan. Supaya nanti setelah melangkahkan kaki untuk menjalani kehidupan. Ya, zaman itu dari Sitim sampai Sungai Yordan
buat kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Betul-betul firman itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita tidak akan harus menghadapi sandungan-sandungan dan kita bisa tergelincir dan jatuh. Tapi firman Tuhan itu akan menerangi kita. Itu sebabnya kita lihat sikapnya Daud ini. Pagi-pagi aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Kita buktikan apa yang dikatakan Daud di pagi-pagi hari itu. Apa yang dikatakan Raja Daud itu di pagi-pagi hari itu. Mazmur pasal yang kelima, saudaraku. Kitab Mazmur pasal yang kelima. Apa yang diucapkan Daud di pagi-pagi hari itu. Ya. Tadi dikatakan, dia berteriak. Dia bangun pagi berteriak untuk meminta pertolongan, saudaraku. Kita lihat ungkapan apa yang diucapkan Daud ini dalam doanya itu. Mazmur pasal 5 ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Perhatikan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud atau nyanyian Daud. Kita lihat perikopnya doa pada pagi hari yang diungkapkan Daud tadi dalam Mazmur 119. Dia bangun dari tidurnya pagi-pagi, dia berteriak dan meminta pertolongan, dia berdoa. Nah, sekarang kita lihat isi doanya apa. Kita lihat, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Ini yang dia teriakkan, yang dia ungkapkan, yang Daud ungkapkan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab ada keluhan-keluhan. Ya, ada hal-hal di mana Daud ini dia minta pertolongan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Nah, coba, ini juga menjadi koreksi buat kita. Mulai dari saya. Saya juga punya keluh kesah, saudaraku. Artinya, saya juga punya pergumulan tersendiri. Baik sebagai seorang gembala dalam menggembalakan jemaat, terutama pergumulan utama dari saya sebagai gembala adalah bagaimana supaya Tuhan itu memberikan firman Allah. Ini penting. Ini yang terutama buatku dalam penggembalaan itu. Tapi saya juga sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak, sebagai kepala keluarga di rumah, juga ada pergumulan tersendiri, ada keluh kesah sendiri. Coba di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ada di antara kalian yang tidak ada keluh kesah? Apalagi di hari-hari sekarang ini? Kan banyak keluh kesah yang kita keluhkan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita bisa mengeluhkan itu kepada sesama, tapi kita tidak mau datang kepada Tuhan. Mestinya terbalik. Keluh kesah itu harus kita ajukan kepada Tuhan. Jangan kepada sesama kita. Sesama kita bisa apa? Tahu apa? Bisa menolong apa dengan keluh kesah kita? Nah, bisa jadi malah kita disyukurkan, saudaraku. Kan ada yang begitu. Kita maksudnya supaya diberikan berikan pandangan atau apa, malah disyukur nih, saudaraku. Ada yang seperti itu. Hati-hati. Itu sebabnya lebih baik membawa keluh kesah kita itu. Membawa keluh kesah kita, membawa pergumulan kita ini bukan kepada manusia, bukan kepada keluarga, bukan kepada saudara, tapi alangkah bijaknya kita bawa keluh kesah itu kepada Tuhan. Ini jauh lebih indah, jauh lebih bijak untuk kita.
Ini apa yang dikatakan Daud? Ya, berilah telinga kepada keperkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Ini permohonan. Ini permohonanku. Mungkin saudara juga pengalaman yang sama, punya pengalaman yang sama seperti saya. Ada keluh kesah kita ingin diindahkan, ingin didengar oleh Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari ini banyak keluh kesah yang kita keluhkan di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita keluhkan kepada sesama kita. Biar ini menjadi koreksi, menjadi pelajaran buat kita. Biar kita bawa keluh kesah kita kepada Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ini luar biasa. Ini orang yang betul-betul ada dalam masalah dan persoalan. Ada satu beban. Ya, Daud, perhatikanlah teriakku minta tolong. Ini orang yang sangat butuh pertolongan. Bukankah kita juga demikian? Di hari-hari ini kita perlu pertolongan. Yang menyangkut kehidupan sehari-hari, ekonomi, pekerjaan kita, ya keadaan di lingkungan sekitar kita yang sekarang betul-betul begitu luar biasa selaku. Yang tidak menguntungkan buat kita. Sampai pun ibadah pun tidak bisa, harus melalui siaran tunda atau live streaming selaku. Ini pergumulan. Jadi tidak heran ayat 3, perhatikanlah teriakku minta tolong. Karena dia sangat mendesak untuk bisa ditolong. Dan dia bermohon, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa, kepadamulah aku bermohon, kepadamulah aku minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Daud dan doanya jelas, sebab kepadamulah aku berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Entahkah itu berdoa dalam doa permohonan seperti yang diungkapkan oleh Daud ini. Entahkah berdoa kita bisa menyembah kepada Tuhan. Lakukanlah itu. Di pagi-pagi buta, sebelum kita berkegiatan. Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengarkan suaraku, seruanku. Kita lihat Daud. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini sikap yang dilakukan oleh Daud. Ya, di pagi hari engkau mendengar suaraku, dan pagi hari, pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu. Pagi-pagi dia sudah beribadah. Bisa berdoa, bisa menyembah, itu ibadah sama dengan dia mengatur persembahan bagimu. Untuk Tuhan, bukan hanya berdoa, tapi sampai bisa menyembah, mengatur persembahan bagimu. Persembahan yang ditujukan kepada dia. Saudara sekalian, mengatur persembahan bagimu. Bisa berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan, bisa memberi kepada Tuhan. Mengatur persembahan bagimu artinya dia memberi. Dan aku menunggu-nunggu. Dan dia sangat mengharapkan. Dan Daud sangat merindukan.
Amin, saudaraku. Biar dalam ibadah doa ini hati kita tersentuh atau disentuh, khususnya kepada bapak-bapak, kepada kepala keluarga, kepada gembala adalah saya, kepada hamba Tuhan siapapun juga yang diberikan tanggung jawab. Sebab kita akan menjalani seharian penuh. Yosua dia tadi disebutkan suatu, ya. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Artinya, dan menghadapi perjalanan seharian untuk menuju sungai Yordan ini. Maka untuk bagi kita sekarang, untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari itu, sekali lagi saya tekankan lagi, biar kita mulai dengan kita bangun pagi-pagi. Ya, bangun pagi-pagi untuk kita bisa berteriak minta tolong, untuk kita mengungkapkan keluhan-keluhan, pergumulan-pergumulan kita, atau ucapan syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita belum melakukan itu, ayo lewat firman Allah ini. Saya pun juga digairahkan oleh firman Tuhan ini kepada kita semua. Kepada kita semua. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, koreksi buat kita semua. Jangan dibalik. Jangan kita biar ibu, jangan. Sebab kita yang diberikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, untuk memimpin. Paling kecil adalah memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin seluruh sidang jemaat yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Saya juga dikoreksi oleh Tuhan pada sore malam hari ini. Dan kita semua biar dikoreksi oleh Tuhan. Saya pribadi, seluruh sidang jemaat, bukan hanya suami-suami, istri dan anak-anak sama. Untuk supaya kita sebelum menjalankan suatu kegiatan, biar kita bawa datang kepada Tuhan. Berdoa, minta perlindungan, minta penyertaan Tuhan. Apalagi di hari-hari ini, ya selalu kita berdoa, Tuhan lindungi dari virus, lindungi dari ini, itu, dan semua. Di hari-hari ini, biarlah ini mendekatkan diri situasi sekarang ini, mendekatkan kita kepada Tuhan, baik suami, baik gembala, baik siapapun juga, baik istri maupun anak-anak, untuk tiap pagi bangun pagi-pagi, membawa kehidupan kita, menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara sekalian, puji Tuhan. Kiranya ya firman renungan firman Allah pada sore malam hari ini memberkati kita semua. Mari kita akan melakukan pujian, saudara sekalian, dari buku NR, saudaraku, NR 131. NR 131, kehadapan hadiratmu. Biar kita bawa kehidupan kita di hadapannya. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Haleluya. Ku datang dengan kerinduan di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Haleluya. Segala keagunganku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku
Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Biar sikap ini yang kita ambil. Kita bangun pagi-pagi untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, haleluya, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah firman-Mu pada sore malam hari ini betul-betul mengoreksi kehidupan kami, yang kami harus jujur mengakui seringkali kami tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Yosua, apa yang dicontohkan oleh Daud, tapi sebaliknya Tuhan. Itu sebabnya ampuni kami, mulai dari hamba ini sebagai gembala, sebagai kepala keluarga Tuhan. Ampuni hamba Tuhan, ampuni, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami boleh belajar seperti apa yang Engkau ajarkan, yang dicontohkan oleh Yosua maupun Daud. Mau bangun pagi-pagi untuk berteriak minta tolong kepadamu Tuhan. Sebab banyak keluh kesah, banyak hal yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu. Tetapi biarlah Tuhan dengan kami datang kepadamu, Engkau memberikan pertolongan kepada kami Tuhan, yang tepat pada waktunya Engkau menolong kami. Kami yakin dan percaya kami juga tidak mampu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap hari ini Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Ampunkan kami, mulai dari hamba, juga kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk memanfaatkan waktu, khususnya di hari-hari ini. Tiap pagi kami boleh bangun, boleh menghadapkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mengingatkan, bahkan mengoreksi kami Tuhan, untuk supaya kami boleh menjadi kehidupan-kehidupan yang menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, demikian rangkaian ibadah dan ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita. Banyak hal yang kita harus belajar. Ya, ternyata masih terlalu banyak kurang apa yang kita lakukan. Tetapi bila firman yang sempurna itu akan selalu menuntun kita, memberitahu kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan untuk supaya hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Hidup kita bisa penuh dengan doa dan penyembahan kepada Tuhan.
sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita setiap waktu, setiap hari. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Jadwal ibadah kita mohon perhatiannya. Nanti kita akan kembali dalam ibadah raya suatu hari Minggu tanggal 25 Juli. Ya, Minggu Raya jam setengah 6 sore tepat, dan dilanjutkan nanti ibadah PA hari Rebo yang disertai dengan perjamuan suci setengah 6 sore tepat, juga hari Kamis seperti sekarang ini jam setengah 6 sore tepat. Ya, demikian pengumuman ibadah kita, biar kita berikan perhatian ibadah-ibadah ini, saudara sekalian, untuk kita bisa selalu merindukan, terutama doakan supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita, khususnya dalam Yosua pasal yang 3 masuk dalam penyeberangan ya Sungai Yordan. Saudara sekalian, ini yang dipimpin langsung oleh tabut perjanjian yang diangkat oleh imam-imam orang Lewi ini. Begitu luar biasa. Ya, kita doakan biar Tuhan memberikan firman untuk kita. Ya, nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, saudara sekalian. Ya, khususnya kepada keluarga-keluarga yang menjalani isoman ya di rumah. Ya, jadi Bapak Misak bersama keluarga menjalani isoman, dan saudara kita yang lain yang biasa kita doakan Tuhan sudah pulihkan. Kalau Tuhan sudah pulihkan saudara kita yang lain, maka Tuhan juga pasti juga pulihkan keluarga Misak ini. Ya, ada istri, ada 2 anak, Tuhan pasti pulihkan juga. Juga rekan-rekan teman kita sidang jemaat yang isoman di Wisma Raja Wali, supaya Tuhan juga menolong, atau di rumah mereka masing-masing, ataupun nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan, ya kita tetap mendoakan. Juga tidak lupa mendoakan Edwin dalam perawatan atau pemulihan di rumah. Juga Ibu Nuna di Makassar, biar Tuhan juga menolong. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita menundukkan kepala untuk kita menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Begitu baiknya Engkau, perhatian Engkau kepada kami. Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami, mengingatkan kekurangan kesalahan kami, supaya kami menjadi kehidupan yang benar di hadapan Engkau, seperti apa yang dikatakan oleh firman, diajarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, dimanapun saja berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau lawat, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, mulai dari pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Biar Tuhan Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau sumber dari segala pertolongan. Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, khusus berdoa untuk keluarga Mesah yang menjadi isoman di rumah. Juga rekan-rekan teman kami yang ada di Raja Wali. Tuhan juga menolong Om Edwin yang sedang dirawat di rumah, dan pemulihan di rumah. Biar Tuhan juga nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kami ini, kepada sidang jemaat ini Tuhan. Mereka ada biji mata-Mu yang Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami yakin pula bahwa Engkau pasti memberikan pertolongan, dan Engkau mendengar teriak mereka, seruan mereka Tuhan. Sebab Engkau tahu apa yang sedang kami sidang jemaat-Mu butuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan pertolongan yang ajaib. Namun demikian, segala pekerjaan setan, roh-roh jahat, roh-roh apapun juga yang mengganggu sidang jemaat-Mu lewat sakit penyakit maupun juga lewat pandemi corona ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa permohonan kami, dan Tuhan menolong sidang jemaat-Mu semua. Ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, biar Tuhan memberikan hati kepada kami untuk mampu menekuni ibadah-ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa ibadah, tanpa firman-Mu kami bisa tersesat, tapi sebaliknya lewat firman-Mu kami akan dituntun oleh Tuhan untuk menuju tujuan yang pasti. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang sama-sama kami cintai. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pada pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, TNI Polri, biar bau-membau hari-hari ini Tuhan, untuk bisa mengatasi persoalan khususnya pandemi corona ini. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka semua dan menjalani tugas mereka masing-masing. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perselisihan, tapi biarlah lewat apa yang terjadi ini, sungguh-sungguh rakyat dan aparat yang ada boleh bau-membau untuk bisa mengatasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar damai sejahtera-Mu Tuhan taruh di bangsa kami, khususnya dalam hati pemimpin-pemimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu yang lain, ataupun kami mau beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya inilah yang kita sudah kerjakan buat Tuhan lewat ibadah ini. Dan saya mengucapkan kepada kita semua selamat malam, salam sehat, salam damai buat kita semua. Amin.